Sobat Om Jatim, selamat datang kembali di podcast Jendela Kominfo Jawa Timur. Bersama saya, Saada Hafid. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai permagangan oleh para mahasiswa di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Nah, mahasiswa dengan jurusan apa saja yang bisa mengajukan magang di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur? Kita akan ikuti informasi yang berikut ini. Sudah hadir bersama saya saat ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Bapak Beni Sanderwanto bersama dengan Ibu Maitiana Indrasari. Beliau selaku akademisi dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kita langsung berbincang dengan beliau. Saya akan ke Bapak Kepala Dinas dulu. Pak, bagaimana sih mahasiswa dengan konsentrasi jurusan apa kira-kira yang bisa mengajukan magang di Dinas Komunikasi dan Informatika? Banyak ya Mbak. Di sini kan kita memiliki enam pejabat eselon 3. Ada sekretariat, ada bidang infrastruktur, ada bidang informasi publik, bidang komunikasi publik, kemudian bidang aplikasi dan informatika, ada pengembangan data, ada bidang infrastruktur. Artinya seluruh bidang tadi dapat menjadi tempat magang para mahasiswa maupun siswa, apakah SMK, SMK, jika dibutuhkan kita persilakan. Untuk SMK, kira-kira SMK itu seperti apa? Macam-macam. Jadi nanti bisa SMK yang berbasis komputer ya. Kemudian juga akuntansi, tadi akuntansi berarti di sekretariat. Kemudian SMK yang mengambil jurusan komunikasi, kan ada broadcasting juga bisa di sini. Multimedia ya. Betul. Nah, kalau mahasiswa dengan jurusan komunikasi, administrasi publik kira-kira masuk tidak? Administrasi publik bisa juga sih, tetapi tidak bisa optimal, karena kan kalau di sini kan teknis ya. Kita di sini seperti yang saya sampaikan tadi, informasi publik dan komunikasi publik. Jadi mereka yang jurusannya terkait dengan komunikasi. Kemudian juga jurusan komputer, jurusan manajemen informatika, teknik informatika, seperti itu. Selanjutnya bagaimana Pak prosedur untuk mengajukan magang oleh mahasiswa? Saya pikir tidak sulit, jadi mereka cukup dari instansinya, pimpinan instansi mengirim surat kepada kami, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kemudian nanti saya akan turunkan kepada bidang yang membidangi. Kemudian apakah di sana sudah full atau tidak, seperti itu. Saya sekarang mau ke apa kabarnya? Alhamdulillah Mas ada sehat ya. Semoga sehat semua ya. Kalau untuk permagangan dari sisi akademisi, apakah ini memang wajib atau bagaimana? Baik, permagangan itu sekarang memang menjadi salah satu hal yang cukup krusial ya di dunia pendidikan. Karena kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi itu cukup pesat gitu. Maka pendidikan tinggi pun harus menangkap ini secara cepat dan tepat gitu ya. Banyak sekali profesi-profesi yang sekarang ini menjadi hilang gitu. Tetapi banyak juga profesi-profesi baru yang bermunculan gitu. Maka itu Mas Menteri Pendidikan mengeluarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait dengan belajar di luar prodi. Kalau dulu permagangan itu hanya dilaksanakan short term gitu ya, hanya sebentar, itu ternyata tidak memberikan dampak yang bagus untuk mahasiswa gitu ya. Pemahamannya tentang dunia industri, kemudian instansi itu kurang mengena. Bahkan cenderung dari perusahaan pun juga merasakan bahwa permagangan yang hanya sebentar itu hanya mengganggu proses industri saja.
Nah, diharapkan ini minimal 1 semester mereka melakukan pemagangan sehingga bisa mendapatkan pendidikan hard skill-nya, soft skill-nya. Bahkan jika perusahaan ataupun instansi merasa cocok, maka bisa direkrut. Iya, itu juga akan mempermudah dunia industri mengefektifkan atau mengefisiensi dalam training, kemudian biaya-biaya untuk perekrutan. Kalau di dinas komunikasi dan informatika, kira-kira mahasiswa ini dengan konsentrasi jurusan apa? Oke, sekarang kita lihat ya Mbak Saadah bahwa seluruh bidang itu basisnya adalah teknologi. Maka kalau menurut saya itu memang semua bidang itu membutuhkan ilmu-ilmu baik hard skill maupun soft skill dari instansi kominfo gitu. Jadi karena apa? Karena ilmu yang ada, ilmu bekerja yang ada di kominfo ini itu bukan hanya dibutuhkan untuk mahasiswa misalnya fakultas komunikasi, itu tidak gitu. Karena pada kenyataannya memang semuanya berbasis teknologi dan informatika dan itu ada di kominfo. Ini menurut hemat saya ya gitu. Sehingga terkait juga dengan konsep Merdeka Belajar bahwa mahasiswa itu tidak dianjurkan hanya belajar di satu prodi, tetapi juga harus mengambil prodi-prodi lain yang relevan dengan bidangnya. Misalnya bidang hukum perlu juga belajar komunikasi gitu ya, perlu juga belajar bisnis gitu. Itu programnya Kampus Merdeka gitu. Apalagi sekarang kalau kita lihat instansi kominfo ini memang basisnya informatika juga kan di sini. Basisnya adalah informatika, maka basis teknologi inilah yang akhirnya masuk ke seluruh bidang. Jadi saat ini mahasiswa meskipun dari jurusan lain bisa mengambil sangat bisa. Menarik sekali Sobat Komjartim perbincangan tentang permagangan kali ini. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan setelah informasi. Halo, nama aku Theo. Aku seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Sama dengan mahasiswa semester akhir pada umumnya, pasti ada yang mengerjakan skripsi, sempro, dan sebagainya. Dan salah satunya magang. Ngobrolin soal magang, sedikit soal magang, aku ingin menceritakan mengenai kesanku selama 2 bulan terakhir ini magang. Aku diperbolehkan untuk berkarya bersama Kominfo Jawa Timur. Dalam 2 bulan terakhir ini, saya merasakan bahwa bimbingan ataupun penyertaan cukup berkesan atau bahkan sangat berkesan kalau boleh dikatakan. Melalui bimbingan yang sudah saya terima, saya memahami yang sampai sekarang membekas bahwa ketika membuat suatu berita, jangan pernah meninggalkan mengenai aktualisasi dan faktualisasi akan suatu berita. Karena berita itu dapat dikatakan layak untuk diunggah ketika berita tersebut faktual dan aktual. Mengingat banyak sekali platform ataupun penerbit saat ini yang tidak mengindahkan mengenai aktualisasi maupun faktualisasi dalam suatu berita, sehingga banyak sekali berita yang miss antara penerbit ataupun pembuat dengan masyarakat ataupun khalayak. Dan hal tersebut cukup sangat merugikan menurut saya ya. Cukup sangat merugikan. Maka dalam pola pandang lain, Kominfo berusaha memberikan dan mengedukasi mengenai mengapa berita sebelum diunggah harus sangat betul-betul presisi dalam pengerjaannya. Kemudian saya berkesan mengenai saya cukup terkesan mengenai dengan sistem pola bimbingan ataupun pola belajar yang diberikan oleh pembina Kominfo Jawa Timur kepada saya. Beliau dapat menarasikan ataupun beliau dapat merangkul anak-anak magang dengan baik dan menurut saya baik dan bijak, karena saya pun merasa tidak dituntun, saya tidak diperintah, namun saya seperti diajak oleh beliau-beliaunya. 2 bulan ini merupakan pengalaman yang cukup berharga, dan teori-teori dari kampus pun akhirnya dapat terpraktekkan di tempat magang. Mungkin itu ya tugas ataupun maksud dari magang itu sendiri.
Saya cuma mau mengucapkan bahwa banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya diperbolehkan untuk berkarya bersama Kominfo Jawa Timur. Terima kasih. Sehat selalu. Jawa Timur bangga. Saya Widya, alma mater Prisma Profesional. Saya pernah magang selama 3 bulan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Di bawah bimbingan Bapak Ibu ASN di Dinas Kominfo, saya mendapat banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Di sana, saya secara langsung belajar praktek bagaimana menulis berita, straight news, feature, melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber, dan juga saya dibimbing bagaimana mengelola medsos. Hal ini adalah hal yang menyenangkan bagi saya, karena selain menambah ilmu, saya juga menambah pengalaman. Jika di kampus, saya hanya belajar mengenai teori, di Kominfo, saya belajar mengenai prakteknya secara langsung. Hal ini membuat saya semakin bersemangat dalam belajar. Dan dengan penuh rasa syukur, pada hari kelulusan, saya mendapatkan predikat lulusan terbaik. Terima kasih Kominfo. Hai semuanya, aku Adelia Putri, mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Di sini aku mau menyampaikan kesan-pesanku saat aku magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Yang pertama tentunya seru banget karena aku bertemu dengan teman-teman jurusan komunikasi dari berbagai universitas, di mana di sini kami banyak sharing tentang sudut pandang kami seputar ilmu komunikasi, sosial media, dan itu seru banget. Yang kedua, kerjasama bareng staff-staff di Badan Informasi Publik, tempat di mana aku magang pada saat itu, juga super seru karena di sana waktu itu kita ada project video TikTok sama video tentang masker. Dalam proses pembuatan video semuanya sangat mendukung, dari mulai proses penciptaan ide sampai editing. Dan tentunya kepada pembimbingku Mas Audi banyak mengajarkanku hal-hal basic tentang editing yang tidak aku tahu sebelumnya. Dan yang terakhir, salah satu momen yang berkesan juga di mana saat aku diberi kesempatan untuk menonton, gak cuma menonton, melihat proses bagaimana peliputan Hari Ulang Tahun Jawa Timur. Di sana juga aku diberikan tugas untuk merekam dokumentasi video, dan itu sangat-sangat mengesankan karena di sana aku melihat secara langsung bagaimana jurnalis-jurnalis dari berbagai stasiun televisi, pemerintahan juga bekerja sama untuk mendapatkan berita, dan itu sangat keren sekali. Udah dari aku itu aja, terima kasih dan jangan lupa magang di Kominfo. Oke. Baik Sobat Komjatim, kita kembali lagi di podcast Jendela Kominfo Jawa Timur. Kita akan berbincang lagi mengenai permagangan di Dinas Kominfo Jawa Timur. Saya akan ke Pak Kepala Dinas, Pak Kim. Tadi Ibu Mutia sudah menyampaikan bahwa Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Universitas Merdeka bahwa permagangan itu minimal 6 bulan. Ini bagaimana? Saya pikir itu sesuatu yang sangat bagus, karena terus terang Mbak, saya ada fit dulu ketika saya menjadi kepala biro kerjasama, itu di sana juga banyak permagangan, tapi biasanya hanya 1 bulan, 3 minggu. Menurut saya dia belum mendapatkan ilmu dari lembaga itu. Saya pikir dengan di 6 bulan saya pikir sangat bagus, apalagi tadi Bu Mediana mengatakan ada lintas bidang. Jadi katakanlah di sini ada mahasiswa jurusan komunikasi, maka dia bisa ditempatkan di bidang informasi publik atau komunikasi publik. Kemudian katakanlah 5 bulan di situ, yang 1 bulannya ada di aplikasi dan informatika. Dengan demikian dia mendapatkan ilmu-ilmu tentang aplikasi, ya, menyusun aplikasi dan sebagainya. Itu ilmu tambahan menurut saya seperti itu. Jadi kalau 6 bulan ini menurut saya mahasiswa mendapatkan teori dari perguruan tinggi, kemudian prakteknya di sini mau matang, kemudian
kemudian ada tambahan lagi. Saya pikir sangat bagus ya. Sejauh ini apakah sudah ada semacam kerjasama mitra dengan universitas, beberapa universitas? Di sini Mbak, sebenarnya banyak, tidak kurang dari 25 lembaga atau instansi perguruan tinggi dan SMK yang telah bermagang di sini, yang telah melakukan magang di sini. Kemudian kalau saya sih selama ini tidak mengikat kerjasama kecuali dengan UNESA, karena UNESA ini sudah kerjasama dengan Ibu Gubernur dan mereka sangat antusias melakukan kerjasama. Setiap kami menindaklanjuti kerjasama Gubernur dengan Rektor UNESA, kemudian kami melakukan perjanjian kerjasama dengan wakil rektor untuk seluruh bidang yang ada. Tapi Bapak bagaimana di universitas perguruan tinggi yang belum mengadakan kemitraan atau kerjasama dengan dinas komunikasi? Saya pikir tidak menjadi masalah. Mereka juga bisa kalau ingin melakukan kerjasama. Yang jelas tentunya yang memperoleh prioritas adalah mereka yang bekerja sama. Artinya yang bekerja sama ini kita utamakan. Nanti kalau kemudian di sini sudah cukup, baru yang lain. Menurut saya seperti itu. Jadi para mahasiswa yang ingin tertarik dengan magang di dinas kominfo bisa langsung mengajukan proposal. Betul. Saya ke Ibu Maitiana. Bu Maitiana, terkait dengan universitas berbeda, pemagangan boleh lintas jurusan. Ini bagaimana Ibu? Jadi kalau kita berangkat dari pemahaman Permendikbud nomor 3 tadi ya, tahun 2020, itu memang dianjurkan mahasiswa itu belajar lintas prodi, baik di perguruan tingginya maupun di perguruan tinggi lain gitu. Jadi itu ada 3 semester. Memang sekarang ini kepakaran atau keahlian dalam satu bidang itu tidak menutup kemungkinan dari bidang-bidang yang lain juga menguasai bidang-bidang yang lain, karena pada kenyataannya, faktanya sekarang itu tidak bisa misalkan fakultas ekonomi dan bisnis saja, hanya fakultas ekonomi dan bisnis saja. Ternyata harus belajar juga tentang teknologi dan informasi, harus belajar juga tentang bagaimana digital marketing. Itu kan teknik ya, gitu. Jadi akhirnya memang itu juga yang ditangkap oleh Mas Menteri kita, bahwa untuk siap masuk ke dalam masyarakat, untuk siap masuk ke dalam industri, mahasiswa tidak hanya dibekali satu bidang prodi. Iya, satu bidang. Jadi misalnya kalau mahasiswa ini dari jurusan hukum, dia bisa untuk belajar tentang komunikasi. Iya, sangat bisa. Iya, apalagi komunikasi ini kan rumpun sosial ya, rumpun sosial. Kemudian memang mempelajari aspek-aspek dalam social skill gitu ya, sehingga saya rasa ini juga tidak saja fakultas hukum tetapi juga fakultas ekonomi dan bisnis, apalagi fakultasnya sendiri gitu ya, fakultas komunikasi. Saya rasa ini akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Kalau lintas bidang seperti itu Ibu, apakah juga 6 bulan minimal? Kalau permagangan minimal 6 bulan, maksimal 6 bulan itu 1 semester gitu. Minimal 1 semester, maksimal 2 bulan. 1 semester itu setara dengan 20 SKS. Banyak juga ya? Iya, jadi kalau dia 2 semester maka 40 SKS. Dan betul tadi yang disampaikan Pak Kadis bahwa memang dalam prosedur permagangan itu perguruan tinggi harus melakukan kerjasama baik dengan industri, yayasan nirlaba, organisasi multifungsi, kemudian instansi gitu. Jadi harus banyak melakukan kolaborasi dalam bentuk kerjasama. Tadi ada tambahan dari saya. Tadi kalau dengan periode yang lebih lama tadi ya, kemarin itu kan antara 1 bulan sampai 3 bulan. Dalam 1 semester Dinas Komunikasi dan Informatika ini, itu tahun ini ya, misalkan Januari sampai Juli, itu sebanyak 222 mahasiswa. Ya, nanti dengan
kurikulum baru yang diberikan oleh Pak Menteri Pendidikan, berarti nanti kan lebih sedikit mahasiswa, tetapi dia akan lebih matang gitu ya. Saya pikir itu. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa ya harus jauh sebelumnya. Kami kan siapa yang lebih dulu yang kita utamakan. Pertama adalah siapa yang perguruan tinggi mana yang sudah melakukan kerjasama, itu menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, dia siapa yang memasukkan lebih dulu kan yang kita utamakan. Gitu. Jadi sebaiknya perguruan tinggi tersebut harus melakukan kerjasama ya. Sudah mulai wajib. Oke. Menarik sekali Sobat Komjatim. Kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah informasi yang berikut. Halo Insan Dikti. Tahukah kalian mengenai Kampus Merdeka? Kampus Merdeka adalah kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel. Terdapat 4 penyesuaian kebijakan di dalam Kampus Merdeka. Kebijakan yang pertama adalah otonomi pembukaan program studi baru. Kesempatan tersebut diberikan kepada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B. Perguruan tinggi harus menjalin kerjasama dengan perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba berkelas dunia, BUMN, BUMD, atau perguruan tinggi top 100 QS World University Ranking. Pembukaan program studi baru ini diperbolehkan untuk semua jenjang S1, S2, S3, program profesi, dan pendidikan vokasi. Kebijakan yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Proses akreditasi akan disederhanakan dengan program ini. Program ini bersifat otomatis dan sukarela bagi yang membutuhkan serta mengurangi beban administrasi proses akreditasi. Kebijakan yang ketiga adalah kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Kebijakan ini membantu kemudahan bagi perguruan tinggi negeri badan layanan umum dan satuan kerja yang berminat menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum tanpa adanya pengurangan subsidi dari pemerintah dan akreditasi minimum. Kebijakan yang keempat adalah hak belajar 3 semester. Sistem kredit semester bukan lagi jam belajar, melainkan sebagai jam kegiatan. Perguruan tinggi diwajibkan untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di luar program studi, baik di dalam maupun luar perguruan tinggi. Mahasiswa dapat memilih jenis kegiatan yang akan dilakukan selain belajar di kelas. Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, berdampak sosial, dan pemecahan masalah secara langsung. Sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan serta pengalaman yang berharga dalam pendidikannya. Kembali lagi di podcast Jendela Kominfo Jawa Timur. Sobat, kita berbincang kembali mengenai permagangan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Ibu Maitiana Indrasari. Bapak, permagangan ini menarik sekali di Dinas Kominfo Jawa Timur, apalagi 6 bulan ya, sungguh sangat menarik. Banyak dari teman-teman dari mahasiswa yang mungkin tertarik belajar mengenai komunikasi dan informatika. Apa pesan terhadap mahasiswa yang ingin tertarik sekali magang di Dinas Kominfo? Ya, jadi ini saya cerita pengalaman. Satu ketika, satu sangat terkesan oleh 5 orang mahasiswa dari Universitas Airlangga saat itu. Mereka semuanya diterima di perbankan. Dari 5 itu 4 diterima di perbankan, 1 di Pertamina. Jadi yang saya lihat adalah pertama, mereka itu dengan sungguh-sungguh belajar, ya kadang kita marahi dan sebagainya. Intinya ketika dia magang di sana, dia adalah
mencari ilmu yang kalau di kampus itu hanya teori, ini di prakteknya. Kemudian seperti kita ketahui, ketika mereka magang, kantor ini kan akan menerbitkan sertifikat. Sertifikat ini juga bermakna bagi para mahasiswa ketika dia akan mencari pekerjaan. Sekali lagi bahwa pesan saya, dia harus di sini tuh mau secara proaktif. Katakanlah ini kan kalau di pemerintahan antara Januari dengan Februari ini kan tidak sama. Biasanya kalau Januari sampai Maret itu tidak terlalu sangat sibuk. Oleh karena itu saya menginfokan kepada para mahasiswa atau mahasiswa serta kalau sudah mulai April ini kegiatan di kantor itu sampai Desember full, tapi Januari sampai Maret agak sedikit lebih longgar dibanding yang lain. Tetapi mereka juga tidak menjadi masalah asalkan ketika nggak ada kegiatan, dia harus mencari kegiatan-kegiatan yang bermakna. Dia harus tidak ragu-ragu menanyakan kepada pimpinannya. Betul, karena kalau saya dulu Mbak, saya pernah ditanya, saya kok begitu mereka diterima di pekerjaan, ternyata yang para peserta magang aktif ini Bu Mai, ternyata dia ketika disuruh mengkonsep, diberi pekerjaan-pekerjaan, dia sangat qualified karena memang dia kita ajari. Jadi kami menuntut minimal kepala seksi Kasubag itu dia harus bisa memberikan arahan kepada para peserta magang bagaimana mengkonsep surat, bagaimana membuat surat yang singkat, padat, runtut, mudah dipahami. Itu harus diajarkan. Kalau mereka karena sesuatu hal, karena kesibukan si Kasubag atau Kasih ini sibuk, ya dia harus ngalah terus untuk mendapatkan ilmu itu. Intinya harus aktif mahasiswa yang magang di sana. Betul. Kalau untuk Ibu Mutiana, kira-kira pesan Ibu terhadap mahasiswa yang ingin magang ini bagaimana? Ini 20 SKS kan? Iya, jadi satu semester setara dengan 20 SKS. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu kabar gembira ya untuk mahasiswa, bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar bidangnya, di bidang-bidang yang disenanginya, gitu ya. Karena konsep dari Kampus Merdeka itu adalah mahasiswa tidak hanya belajar di prodinya saja, tetapi juga mempelajari prodi bidang-bidang yang lain. Maka pesan saya kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, manfaatkan kesempatan ini, apalagi Dinas Kominfo Jawa Timur sendiri pun juga membuka kesempatan itu begitu luas gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana perguruan tinggi masing-masing, baik itu sekolah tinggi, universitas, seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia langsung gercep gitu ya, gerak cepat untuk segera bermitra dengan instansi baik pemerintah maupun swasta, industri, yayasan nirlaba, ataupun organisasi-organisasi atau usaha-usaha bidang startup. Oke. Sobat Komjatim, sangat menarik informasi tentang permagangan di Dinas Kominfo Jawa Timur. Kalau kalian ada yang tertarik untuk bermagang di sini, bersiaplah untuk mengajukan proposal magang ke Dinas Kominfo Jawa Timur. Baiklah Sobat Komjatim, demikianlah perbincangan pada episode kali ini mengenai permagangan mahasiswa di kantor Dinas Kominfo Jawa Timur. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi Sobat Komjatim dimanapun berada, terutama bagi mahasiswa yang ingin dan tertarik untuk magang di Dinas Kominfo Jawa Timur. Jangan lupa subscribe akun kami di @MNC Kominfo Jawa Timur untuk mendapatkan informasi terupdate kami melalui podcast Jendela Kominfo Jawa Timur. Saya Saadah Hafid, sampai jumpa, salam sehat.